Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 26 ayat 34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di masa-masa Prapaskah, dan kalau kita membaca firman Tuhan di seputar penderitaan Kristus hingga kematian Kristus, saya berpikir bahwa ada 2 kisah yang sangat penting di antara para murid yang menyolok yang bisa kita perhatikan di sana, yakni yang pertama tentang pengkhianatan dari Yudas, dan yang kedua adalah penyangkalan dari Petrus. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah saat-saat sebelum Yesus ditangkap. Yesus ada percakapan bersama para murid, dan Yesus mengatakan bahwa malam ini mereka akan tergoncang iman. Kemudian secara khusus Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal dia. Sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dengan jelas Yesus mengatakan ini kepada para murid saat itu. Dan 2 kali Petrus menyanggah apa yang Yesus katakan di ayat yang ke-33 dan ayat 35. Petrus mengatakan sekalipun orang-orang ini tergoncang imannya, dia tidak. Kemudian di ayat yang ke-35 dia katakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Petrus menjawab apa yang Yesus katakan. Di sini terlihat 2 hal dari jawaban Petrus di sini. Pertama, dia menganggap seolah-olah dirinya lebih baik daripada murid-murid yang lain, sehingga dia lalu mengatakan, mungkin mereka semua tergoncang iman, tapi aku tidak. Saat itu Petrus menunjukkan sikap sombongnya di hadapan Tuhan Yesus, bahwa dirinya tidak akan tergoncang iman. Mungkin teman-teman yang lain tergoncang iman, tapi dia tidak. Kemudian jawaban dia kedua di ayat yang ke-35 menunjukkan bahwa dia begitu percaya kepada dirinya dibanding dengan percaya kepada kata-kata Tuhan Yesus. Pada akhirnya kata-kata Tuhan Yesus yang benar dan bukan kata-kata Petrus. Petrus tetap menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan dia menyangkal pada kali yang ketiga. Ayam berkokok, semua persis seperti yang Yesus katakan kepada Petrus. Dia begitu percaya pada dirinya, dia begitu mengandalkan dirinya, dan bukan percaya kepada Tuhan Yesus dan kata-kata Yesus. Dan dia jatuh, dia menyangkal Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, seringkali bukankah di sekitar kita, ketika kita setia mengikut Tuhan, kita merasa seolah diri kita lebih benar dari orang lain, seolah kita lebih mampu daripada orang lain, kita menganggap bahwa kita yang rohani dan yang lain tidak rohani. Bukankah itu sering ada di sekitar kita? Bahkan di dalam diri kita sendiri, justru itu adalah dosa. Dan kita perlu bertobat kalau kita memiliki sikap yang demikian. Lalu kita juga belajar dari Petrus ini bahwa kita harus percaya kepada firman Tuhan dan bukan kepada kata-kata atau kekuatan kita sendiri. Itu penting sekali. Seringkali apa yang kita yakini itu yang kita percayai. Bukan kita percaya apa kata firman Tuhan. Tapi kita belajar bahwa firman Tuhan itu merupakan standar di atas segala-galanya di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang mengatur hidup kita. Kalau konsep kita, kalau apa yang kita pikirkan itu bertentangan dengan firman, maka kita harus taat, mendengar dan percaya apa kata firman, melakukan apa kata firman, dan bukan apa yang kita pegang, prinsip kita atau juga konsep kita. Mari kita belajar bahwa sombong itu adalah dosa dan kita tidak boleh lakukan itu. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari firman Tuhan, Petrus dan kejatuhannya. Kami belajar bahwa percaya kepada diri sendiri, mengandalkan diri sendiri lebih daripada firman Tuhan justru membawa kepada kehancuran. Tolong akan kami Tuhan, supaya kami dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan, kami mau taat kepada Tuhan.
Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.